Saya ingin menjelaskan mengenai bahwa alam bawah sadar itu aneh, tapi nyata. Ada anak yang orang tuanya terlalu pelit, malah dia bisa tumbuh jadi orang yang terlalu royal, terlalu heboh dalam menggunakan uang. Dia tumbuh jadi orang yang gak hemat, boros. Harusnya kan niru nih. Biasanya kan orang tua gimana kita niru. Orang tua pemarah kita juga bisa pemarah. Biasanya gitu. Tapi di orang tertentu unik, beda kebalikannya. Beda orang, beda tanda petik pelarian atau kecenderungan pasca terluka. Ada anak yang sering melihat papanya keras sama ibunya, dia anak laki-laki. Dia bisa tumbuh jadi orang yang sangat menjagai hati wanita, siapapun itu. Sangat menjagai, karena dia tahu sakit betul rasanya pasti ibu mengalami itu. Dia tahu banget, dia sangat mengerti mamanya tersakiti, sehingga dia gak mau menyakiti wanita manapun. Malah saya pernah ada klien, ada laki-laki yang takut nikah. Mas, aku takut gak amanah, takut nanti aku nyakiti istriku. Dia gak percaya diri bahwa dia mampu jadi suami yang baik. Tapi yang kita lihat malah kebalikannya. Mohon maaf, ada juga yang malah ngikutin bapaknya keras juga. Bukan mau dia, itu alam bawah sadar. Nah, kita harus mencermati kita tuh tipe yang mana ya. Ketika terluka malah niru, atau terluka malah gak mau melukai orang lain karena kita tahu gimana rasanya. Kita cukup mengenal diri kita yang mana nih. Syukur-syukur kita tipe yang kedua. Aku gak mampu mas nyakitin orang lain, aku tahu rasanya gimana. Ketika lagi kumpul-kumpul, teman ngajak gibah, sorry deh aku gak ikutan, aku pamit ya, aku gak bisa. Aku tahu rasanya difitnah gimana, rasanya diomongin, rasanya diomongin di belakang tuh gimana gitu ya. Ini ilmu ini untuk kita pelajari supaya kita lihat. Kalau kita sudah punya anak ada 3, anakmu 3 atau 4, walaupun dari pabrik yang sama, dari rahim yang sama, beda loh urusannya itu, beda loh kejiwaannya. Jangan sampai kita menyamaratakan. Kan ada tuh, saya pernah tuh, kan ada ibu-ibu, dia bawa suaminya, mas suamiku ini harus diterapi, dia suka marah-marah soalnya. Pas suaminya masuk ke dalam ruangan, ya kebanyakan orang tuh ada masalah gak merasa ada gitu loh. Ada masalah merasa gak ada masalah. Gue gak kenapa-napa mas, gue ini mas ya, keras sama anak demi kebaikan dia. Saya dulu dikerasin, sukses. Dalam hati saya kan ngomong dalam hati, saya gak berani. Saya tuh orangnya gak bisa berdebat lah. Saya dengar, oh iya, dalam hati saya ngomong gini, Bapak menakar keberhasilan hanya soal sukses duniawi sih, harta, materi. Buktinya Bapak sama saya konselor marah-marah aja udah gak sukses nih sebenarnya, ngerti gak? Adabnya di mana? Saya juga gak nyakitin Bapak kenapa marah-marah ke saya cuma nanya. Banyak orang tuh melakukan pembenaran, oh aku keras sama anak, aku gak apa-apa, wong aku dikerasin, aku jadi orang kok. Nah jadi orangnya, aspeknya apa dulu? Kategori jadi orangnya, definisinya apa dulu? Kalau soal kaya, orang kaya banyak. Kaya harta, kaya hati banyak enggak? Kan gitu. Banyak banget orang kaya harta, kaya hati enggak. Mohon maaf ya. Kaya harta, kaya hati enggak. Kaya hati tuh luas ya, enggak cuma sekedar sedekah enggak. Kaya hati tuh luas banget. Memberi kesempatan, memberi pengertian, memberi waktu, memberi doa, memaafkan itu kaya hati. Memaklumi keadaan orang itu kaya hati. Tidak mau membalas walaupun punya kesempatan dan punya daya, itu kaya hati. Jadi kaya hati jangan cuma sekedar kita dicap, kamu tuh ada waktu sedekah gak mau sedekah. Gak hanya sesempit itu gitu loh. Lagi pula sedekah itu tidak wajib. Kalau keluargamu belum cukup, tidak boleh memberi ke orang lain. Judulnya kan sedekah ingin meringankan beban orang lain, tapi keluargamu belum diringankan bebannya, gimana dong? Sedekah gak wajib. Anda bersedekah nolong-nolong orang, di rumah uang sayur gak ada. Bagi kamu yang terlalu baik di luar, di dalam kurang, ya itu harus hati-hati. Jangan sampai orang yang paling harus kamu bahagiakan malah tidak kamu lakukan. Nah, kita kembali ke topik alam bawah sadar itu aneh. Contoh ya, ada gadis yang tumbuh dewasa menjadi wanita yang sangat mudah jatuh cinta. Dia lihat laki-laki kebapaan seneng, jatuh hati. Saya pernah beberapa kali menterapi pelakor. Terbuka apa adanya. Dia bilang gini, sorry ya mas, aku tuh kalau laki-laki tuh ya di mall gandeng anaknya, aku tuh kayak tanda petik nafsu, kayak pengen dia jadi suamiku gitu loh. Karena udah terbukti nih dia jadi ayah, bener ayah yang baik nih. Karena aku gak punya figur ayah mas. Saya bilang, ya kamu ngerebut dong jadinya dong. Aku juga pernah direbut, ayahku juga pernah direbut. Aku pengen juga gitu. Aneh memang, karena memang kalau kita ini terekspos di sosmed kan pasti dicaci maki, dihujat. Nah kami ini kan gak boleh menghakimi. Oh gitu, terus kenapa, bagaimana gitu loh. Karena ada satu tempat yang gak boleh ada penghakiman. Kalau semua tempat ada penghakiman, pohon toge makin laris.
Pontoge itu candaan orang zaman dulu tuh. Aku mau bunuh diri, tapi nyarinya pontoge, ngerti nggak? Itu candaan doang. Orang-orang yang caper sebenarnya. Nah, jadi gini, hati-hati ya. Ada orang ketika terluka, kekosongan batinnya itu dia berusaha penuhi dengan mencari, membabi buta, nggak rasional. Pokoknya aku mau laki-laki yang kayak kebapaan yang sebagaimana mestinya. Lihat suami orang pengen, lihat suami orang seneng, cinta. Nggak semua cinta adalah cinta. Kasihan definisi cinta tuh turun murahan jadinya. Lihat orang kebapaan atau wanita keibuan, aku sayang deh, kayak aku cinta sama dia. Murahan jadinya. Cinta nggak semurahan itu gitu loh. Itu jangan-jangan hanya kekosongan hatimu yang oleh alam bawah sadar ingin diisi. Dan itu bukan cinta. Cinta yang sesungguhnya adalah anak kamu tuh tanda petik nakal. Di psikologi nggak ada istilah nakal sih. Anakmu nakal, berontak, nyakitin kamu, tapi kamu tak mampu memukul dia, tak mampu berkata kasar pada dia, kamu tetap mencintai dia, tetap menyayangi dia. Itu cinta tuh. Mas, kalau gitu aku yang sering mukul anak gak cinta sama anak dong. Mungkin ya, cinta kamu kalah besar dibanding lukamu. Itu sih sebenarnya. Kamu terluka oleh suami, oleh mertua, oleh ipar. Lukamu udah terlalu pekat, sehingga kalah cintamu. Cintamu tuh harus digali lagi. Ada dua cara, cinta diperkuat atau luka disembuhkan. Mau yang mana? Kok kamu gak punya daya menguatkan cinta kepada anak, sembuhkan luka. Ketika luka disembuhkan, gak perlu berdaya besar untuk meningkatkan cinta. Cinta tinggal seorang diri, gak ada luka lagi. Kamu bisa mencintai dengan murni. Makanya sebelum menikah wajib terapi, jangan gimana nanti. Oke, kembali ke topik alam bawah sadar. Kenapa orang ngerokok susah lepas? Karena waktu dulu dia hampa, rokok masuk. Hati-hati dengan pergaulan. Pas mas-mas lagi hampa, nongkrong sama temannya, lagi hampa, lagi sedih nih. Mamanya marah-marah. Sedih dia nongkrong. Teman-temannya, ngapain bro? Kok lu bete gitu? Ini ngerokok aja. Nongkrong kita, santai aja ya. Gitu. Rokok ditawarkan waktu seseorang hampa, itu akan jadi kecanduan. Secara teori, apapun yang menjadi kecanduan atau adiksi, itu selalu masuknya waktu kita hampa atau kosong. Apapun, game, makan juga hati-hati. Jangan kalau stres makan. Dibiasakan ya, lagi galau nih. Orang ngajak makan. Nanti ya, mendingan ngomong nanti. Lagi galau makan, terpola loh. Bahaya. Alam bawah sadar kamu tersugesti. Oh, kalau galau makan. Nah, nanti jadi tuh. Setiap kali galau, nafsu makan kamu tinggi. Yang makan gak kenyang-kenyang. Makan yang gak kenyang-kenyang itu sudah pasti lapar sugesti. Yang pernah disugesti di alam bawah sadar. Alam bawah sadar itu memang aneh. Unik memang. Satu lagi, percaya nggak percaya, ini terjadi pada beberapa ibu yang habis melahirkan mengalami baby blues. Yang kita tahu kan baby blues tuh ketika kebanyakan ya, nangis-nangis nggak jelas, sedih, merasa nggak mampu jadi ibu, lihat bayi geletakan di ranjang tuh kayak, aduh kasihan atau takut. Kenapa? Takut ini, takut itu. Tapi ada baby blues yang agak parah loh. Dia ingin mencelakai bayinya. Ini nyata, jangan bilang, ini ada, klien saya banyak. Mas, aku tuh jangan bilang siapa-siapa mas, jangan bilang suamiku, jangan bilang mertuaku ya mas. Aku tuh karena lagi banyak masalah, suami begini, mertua juga begini. Lihat bayi tuh kayak pengen aku jatuhin gitu loh. Ini nyata loh, hati-hati. Apakah ini jahat? Apakah ini setan? Iblis? Oke. Teori yang sesungguhnya, awalnya luka batin. Awalnya ada kemarahan, kekosongan, kehampaan. Dan iblis mengendalikan luka itu. Hati-hati, luka batin kita sering dipakai oleh iblis untuk diarahkan kepada sesuatu. Karena iblis selalu nebeng di lukamu, ngerti nggak? Setan selalu menggoda lukamu untuk berbuat sesuatu kepada yang lain. Karena tujuan dia adalah dia ingin membuat semua orang hilang rasa berharganya. Itu proyek besar iblis. Makanya dia doyan menggoda rumah tangga. Tuh istrimu kan udah nggak sayang kamu, dulu lembut, sekarang udah kayak kunti. Digoda tuh suaminya tuh. Tunggu apa lagi? Lawan juga dong. Kamu laki-laki, pride kamu, gengsi kamu di mana? Masa istri kamu bentak, kamu nggak bentak balik kan gitu? Hati-hati ya, urusan luka, kok kamu nggak sembuhkan, maka saham si iblis makin banyak. Oke, bagaimana menyembuhkan? Apakah waktu bisa menyembuhkan? Tentu nomor satu, Tuhan bisa menyembuhkan. Itu healing terbaik memang dari Tuhan. Memang kalau ibadahnya benar, menikmati ibadah yang menikmati loh ya. Karena banyak orang ibadah tuh cuma rutinitas. Kalau nggak ibadah kayak ada yang kosong. Itu beda loh. Kalau orang yang menikmati itu benar-benar menikmati. Nah, itu idealnya memang roh bisa mempengaruhi jiwa. Oke. Tapi nggak ada salahnya kita manusia yang dituntut untuk berdoa dan berikhtiar. Nah, banyak orang mengerti berikhtiar itu hanya kerja keras. Berikhtiar itu luas.
Belajar tuh berikhtiar, mengembangkan diri. Mencari tahu kebenaran juga berikhtiar, termasuk menterapi diri. Nah, saya ingin sampaikan bahwa ini pelajaran penting di sesi kali ini adalah ketika kita sedang terluka oleh seseorang, langsung edukasi diri kita sebelum alam bawah sadar bikin program sendiri. Contoh, kalau kamu melihat papamu menyakiti ibumu, tolong ke ruangan di mana kamu hanya sendiri, di kamar atau di mana, ngomong ke diri sendiri. Papa sebenarnya baik kok. Cuman mungkin papa banyak luka batin di masa kecil. Kasihan papa. Papa mungkin gak bahagia sehingga sulit membahagiakan mama. Ucapkan hal-hal yang berbaik sangka. Kalau gak gitu tuh, alam bawah sadar nanti tersugesti bikin program dia. Laki-laki jahat kan? Nanti laki-laki yang kamu temui juga akan jahat atau mungkin bisa lebih jahat dari papa. Terciptalah mental block. Maka harus diomongin langsung sebelum si alam bawah sadar bikin program sendiri. Program-program lainnya yang bahaya adalah usaha nih dagang, gagal. Itu kamu harus segera langsung self-talk, ngomong ke diri sendiri. Gagal mah biasa kali, siapa yang gak pernah gagal? Thomas Alva Edison, penemu terbesar di dunia, beliau gagal 5.000 kali. Aku mah baru gagal 11 kali, apa atuh gitu loh. Kecil. Siapa yang gak pernah gagal? Padahal gagal tuh gak ada, yang ada adalah belajar. Orang sukses cuma ada 2 kamus. Sukses atau belajar. Jadi gagal tuh dia gak belajar sama dia. Tapi mahal mas, gue tuh ketipu sekian puluh juta. Itu uang belajar, uang kuliah. Ya gimana dong? Di kampus aja kita bayar, masa di sekolah kehidupan kamu mau gratis? Diedukasi otaknya supaya, oh ini belajar. Kalau kamu nggak self-talk, nggak edukasi diri sendiri ketika gagal dalam berbisnis, secara otomatis muncul program, tuh kan kamu nggak layak kan? Kamu yang nggak mampu, kamu yang nggak cocok, kamu nggak hoki di bisnis, kamu nggak mampu. Itu alam bawah sadar bikin program. Akhirnya kamu ketika nanti mau diajak oleh teman berbisnis atau mau mulai lagi secara sendirian, ada mental block. Udahlah, kok kayak berat ya. Jadi kalau janjian sama orang mau meeting tuh telat, bukan macet di jalan, macetnya di rumah, ngerti gak? Mau melangkah tuh kayak berat. Rasa malas kita yang buat kita berat mau melangkah, gak rajin, itu tuh ada pergolakan di dalam. Cuma kita gak ngeh itu apa. Jangan, ntar gagal lagi gimana. Jangan, ntar gak dihargai gimana. Itu cuma kita gak denger, yang kita tahu hanya kok berat mau melangkah ya gitu. Tolong diingat, setiap kali kamu disakiti, dihianati, gagal dalam apapun, langsung ngomong ke diri sendiri. Gagal, nggak apa-apa, ini kan namanya juga, setiap orang punya jatah gagalnya. Siapa sih nggak pernah gagal? Ayo pikiranku, munculkan 1 orang saja yang nggak pernah gagal. Munculkan 1 orang aja. Nggak ada toh? Makin orang ditakdirkan jadi orang besar, orang sukses, makin banyak memang jatah gagalnya. Aku maklumi, aku terima. Kamu ngomong gitu, alam bawah sadar nggak sempat bikin program mental block yang salah. Bagi yang sudah beristri, bersuami, misalkan istrimu belakangan galak, dia mah orangnya baik, cuma belakangan capek. Aku mah mending masih keluar, ada air racing, lihat bekicot, lihat pohon pisang. Kok dia mah lihatnya wastafel tiap hari, keset, cucian anak, bosen kali dia, kasihan. Nah, kita nggak jadi kesel. Kalau kamu nggak bikin gitu, alam bawah sadar bikin program. Tuh promosi doang kan dulu lembut, sekarang kayak apa? Udah deh. Dia udah gak cinta kamu, dia udah gak sayang kamu. Secinta apapun pasangan kepada kita, lelah ya lelah aja gitu loh. Kita bukan kedepok pisang, jenuh ya jenuh aja. Hati-hati ya, lelah sama jenuh itu jangan dianggap enteng. Lelah sama jenuh itu tanda petik beban yang besar, harus disiasati. Aku supaya gak jenuh gimana ya ini? Jangan dianggap jenuh ini kayak sepele tapi besar. Bisa bikin kamu marah-marah gak jelas, digigit nyamuk pun luka batin. Gak gigit gua sih lu gitu, nyamuk aja salah gitu. Apalagi orang lain. Lelah juga. Maka penting disisipin sehari tuh 3, 4, 5 menit yang kamu dengar lagu kesukaan kamu, atau kamu nonton video yang film-film tentang keindahan, keluarga, tentang family, tentang keharmonisan, atau kamu nyanyi, atau kamu lakukan hobi. Karena emang tiap orang harus punya hobi sih. Kalau nggak ada hobi juga nggak ketolong ya. Hobi itu bukan untuk membahagiakan, tapi untuk jeda. Manusia butuh jeda. Baik demikian ya, termasuk keanehan-keanehan yang misalkan orang teriak-teriak, marah-marah nggak jelas kayak kesetanan, itu juga bukan karena ada kunti atau genderuwo merasuki dia. Itu adalah kemarahan terpendam dia. Contoh ya, waktu kecil SD pernah dibully teman yang harusnya keluar amarahnya, kenapa kamu bully aku? Kan nggak keluar kan, dia mungkin introvert, dia pendam. Apalagi teman yang bully, jangan bilang siapa-siapa, awas nanti aku pukul lagi kalau kamu lapor ke Pak Guru. Tapi dia pendam, yang harusnya kan keluar, kenapa kamu bully aku? Harusnya kan keluar tapi nggak keluar. Oke, ingat, ada 2 GB. Oke, masa remaja
Dia dipermalukan oleh pak gurunya karena dia masuk tanpa bawa tugas yang disuruh. Dia disuruh di depan, jewer kuping, angkat kaki sebelah. Dia malu banget. Yang harusnya dia keluar suara, aku malu loh pak guru. Kenapa pak guru kok gitu banget? Jangan gini loh cara menghukum aku. Aku marah, aku gak suka, aku malu. Tapi kan gak keluar, tahan. Itu 10 GB tuh. Masuk ke usia dewasa umur 20-an, kenal sama lawan jenis, pacaran, kenalan, disakiti, dihianati, dihinakan misalkan. Segitu sih, aku udah sayang kamu tapi kamu nyakitin aku. Tapi gak keluar, tahan. Apalagi berada di circle yang gak boleh nangis, gak boleh cengeng, tahan. Itu 20 GB. Suatu saat pas dia lagi bengong, sekian puluh GB ini akan keluar berbarengan. Nah kita pikir setan. Kasian setan sering difitnah. Padahal bukan setan. Itu tangisan masa kecil, tangisan masa remaja, teriakan masa sekarang yang dipendam nggak keluar. Ini digabungin butek jadinya, ngerti nggak? Padat, kelam, keluarnya berbarengan. Ya, makanya ketika ketemu orang sedang kayak kerasukan, kalau bahasa psikologi namanya manifestasi. Kita nggak bilang kerasukan. Ketika orang lagi manifest, kita tidak boleh, takutnya kita bawa botol, bawa aqua gitu kan, bawa botol air mineral masukin atau keluar dari badannya, keluar. Kalau itu bukan setan, kita main usir. Nanti pasca kejadian itu dia akan sering bengong kosong. Dia pernah diusir dari dirinya sendiri, itu nggak boleh. Ilmunya gini, waktu orang kita teriakan, kita kan mungkin asumsi ini kesambet nih. Caranya gini, kamu deketin dia, waktu kamu deketin dia, kamu bilang gini, keluarin aja kak, keluarin biar lega, jangan dipendem. Marah ya, keluarin marahmu. Kalau dia teriak-teriak kan dia marah, dia kecewa. Kalau dia cuma nangis, sedih ya, keluarin biar lega. Kalau udah keluar, selesai, udah reda, oke, aku jadi saksimu ya kak. Aku saksimu bahwa hari ini kamu sudah melepaskan beban-bebanmu. Itu kamu nolong orang banget, itu pahalanya besar banget. Itu lega, dia kayak lembar baru, dia plong banget. Nah, kecuali waktu kamu deketin dia, tiba-tiba dia bisa berbahasa yang bukan bahasa dia. Dia orang Sunda nih, tiba-tiba bisa bahasa Padang. Kamu yakin banget dia gak mungkin bahasa Padang, dia temen gua kok. Dia orang Sunda, gak pernah keluar dari Jawa Barat. Jangankan keluar dari Jawa Barat, jangankan keluar kota, keluar dari hati mantan aja belum kok gitu loh. Dia gak mungkin bisa bahasa Padang, kok bisa bahasa Padang? Mendingan kamu pergi deh, itu setan tuh. Kamu kan gak kompeten dalam mengusir setan, mendingan gak usah daripada keluar dari dia masuk ke kamu. Atau kamu deket ke dia bisa baca semua aib kamu. Kamu gak kenal dia nih, orang di jalan di halte teriak-teriak kan. Oh di halte kamu datang, kamu deket mau nolong, jangan sok suci lu habis dari diskotik tadi malam kan. Mendingan kabur. Kalau gak kabur nanti aib yang lain kebuka lagi. Nah itu setan. Karena semua aib kita hanya Tuhan, kita, dan setan yang tahu. Oke itu ya. Tapi kalau kamu deketin seseorang, dia gak bongkar aib kamu, dia gak berbahasa-bahasa yang aneh yang lain, mohon ditolong, jangan kabur juga, kasihan gitu. Tapi aku merinding mas, dia teriak-teriak. Merinding gak selalu karena setan, karena sesuatu yang asing. Merinding itu karena ini asing bagi kita, aneh, gak selalu karena setan. Malah seringkali ada setan kamu gak merinding, ngerti gak? Di mana-mana ada setan kok, tapi kamu gak merinding tuh. Bahwa merinding gak selalu karena setan ya. Baik demikian, semoga ini bermanfaat. Bagi kamu yang udah melek psikologi, yang merasa bahwa terapi psikologi itu penting, follow Instagram saya @deddysusanto_pj_official. Di story itu ada jadwal training. Ikuti training itu biar kamu lega, biar kamu plong. Namun ketika kamu lihat jadwal training, ternyata kamu berada di kota yang gak ada di jadwal, kamu bisa ikut program training pribadi dengan saya, nanti via telepon. Nah, cara daftarnya gimana? Kamu harus DM ke Instagram Kuliah Psikologi. Ini ada di layar, kamu tinggal DM ke sana, nanti akan diberitahu prosedurnya untuk training pribadi via telepon. Kamu di terapi sekarang, kamulah yang merasakan manfaatnya, lebih lega, kerja, kuliah juga lebih enak, badan lebih sehat, tidur lebih nyenyak, kreativitas muncul, produktif lagi. Manfaatnya berkali-kali lipat. Sampai jumpa, dimudahkanlah bahagiamu, dilancarkan urusanmu. Amin. Terima kasih.